Bisnis rental mobil ini kelihatannya enak banget ya. Kita tinggal nyantai aja, dapet passive income. Mobil tuh bisa jadi penghasilan yang orang lain lihat itu sebagai beban. Terus kita tinggal ongkang-ongkang kaki, dapat uang. Tapi faktanya ternyata nggak segitunya juga ya. Tetap ada suka dukanya usaha rental mobil. Dan apa aja sih suka dukanya? Langsung aja kita bahas di video ini. Kita bahas dari sukanya dulu. Yang pertama, sukanya adalah cash flow harian yang cepat. Karena usaha rental mobil ini enaknya adalah kita bisa membuat pembayaran semua customer itu di depan. Kalau kita target customernya adalah target yang perorangan ya, yang retail gitu. Jadi orang sewa untuk jalan-jalan, untuk liburan, atau untuk dia pergi sama keluarganya. Itu cash flow-nya enak banget tuh. Bayar di depan, terus nanti bayar cicilannya atau bayar setorannya hampir selalu pasti di belakang. Cash flow-nya sehat. Kita makin bertumbuh, nggak makin berat bebannya. Itu nikmat yang pertama dari usaha rental mobil. Yang kedua, itu adalah mobil itu masih punya nilai asetnya setelah 4 tahun, 5 tahun. Meskipun secara pembukuan kita sudah mengamortisasi depresiasinya ya selama 5 tahun. Sebetulnya di atas buku tuh bisa kelihatan nol si nilai aset mobilnya setelah 5 tahun. Tapi faktanya seperti yang kita ketahui, mobil setelah 5 tahun pemakaian masih ada orang yang mau beli di atas 0 rupiah gitu. Masih ada yang mau beli berpuluh-puluh juta gitu, bahkan ratusan juta untuk beli mobil bekas 5 tahun. Aset yang kita beli itu masih ada nilainya di akhir, nggak habis gitu aja. Yang ketiga itu adalah peluang repeat order yang tinggi. Nah, customer yang sewa mobil, kalau kita berikan pelayanan yang baik, kalau mereka minta diantar, kita antarnya on time, mobilnya bersih, terawat, pada saat pelayanan juga senyum, ramah, itu mereka berpotensi repeat order yang tinggi. Dibanding mungkin beli mobil, orang itu 4 tahun sekali baru ganti, atau 5 tahun sekali, 3 tahun sekali ya. Proses repeat ordernya lama. Kalau sewa, itu karena nilai transaksinya jauh lebih kecil ya. Rata-rata transaksi kita 400 sampai 600 ribu. Itu artinya orang tuh bisa repeat order dalam hitungan minggu, hitungan bulan, itu sudah repeat order. Dan data kita juga menunjukkan repeat order kita lumayan bagus. Rate-nya di antara 30 sampai 50%. Berfluktuasi. Potensi untuk repeat order ini sangat tinggi. Dan juga jangan lupa dibarengi dengan pelayanan yang prima. Oke lah, kita bahas suka-sukanya. Sekarang kita bahas duka-dukanya rental mobil. Yang pertama itu adalah kerusakan dan kecelakaan. Ini adalah duka yang udah hampir pasti terjadi. Di Osborne sendiri, hampir setiap minggu mobil pasti ada yang masuk ke bengkel body repair. Karena ada aja baret, nabrak, nyenggol, kecelakaan yang terjadi. Alhamdulillahnya persentasenya juga nggak sebanyak itu ya sebetulnya ya terhadap semua orderan. Tapi ya setiap minggu pasti aja ada mobil yang kejadian. Dan yang namanya rental mobil juga pasti ada kerusakan yang parah gitu. Bisa aja kejadian. Kita nggak akan tahu kapan pun terjadi, tapi kita harus selalu bersiap-siap. Untuk worst case scenario-nya yaitu mobil rusak total. Bahkan sampai ada yang meninggal. Itu pernah terjadi di rental teman kita. Alhamdulillah di Osborne nggak pernah terjadi. Yang kedua itu adalah biaya operasional yang nggak kelihatan. Kelihatannya enak ya, sehari masuk 400 ribu, 500 ribu. Tapi ternyata di balik itu ada berbagai biaya tidak terlihat yang kita harus keluarkan. Dari servis, dari pajak, ganti ban, asuransi, kemudian pembayaran gaji karyawan, parkir, banyak sekali biaya-biaya yang kalau dihitung tuh ya lumayan memakan juga dari pendapatan kita. Ya bagaimana kita pinter-pinter aja agar cost itu tidak terlalu besar sehingga perusahaan masih bisa profit dan terus berkembang. Selanjutnya adalah operasional yang hampir 24 jam. Di Osborne sendiri, jam operasional kita itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Tapi ya, namanya kegiatan orang nyetir itu bisa terjadi kapan aja. Jadi selalu ada orang yang standby meskipun di jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Sehingga kalau terjadi apa-apa, masih ada orang yang bisa dihubungi dan bisa melakukan penyelamatan apabila diperlukan. Misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi trouble di jalan. Dan yang namanya kita menyediakan operasional yang 24 jam itu pun tidak mudah ya. Kita juga pasti butuh istirahat dan itu membutuhkan persiapan lebih matang untuk bisa melayani 24 jam. Duka yang paling parah sebetulnya adalah ketika mobil kita digadai atau dijual, putus dia, dijual oleh customer ya. Customer untuk datang, sewa, isi data, bayar, nyetir-nyetir, mobilnya gue jual aja. Dijual lah sama dia mobilnya. Kemarin kita baru kejadian, expander itu
70 juta dijualnya dengan kondisi STNK-nya fotokopian, men. Nggak ada BPKB, nggak ada apa-apa. STNK fotokopian 70 juta gitu aja. Kan gila ya. Dengan dia modal sewa ya 1,5 sampai 2 juta gitu loh untuk sewa mobil, langsung dapat 70 juta dengan cepat. Ini sebetulnya duka yang paling besar. Tapi nih ada fakta menarik nih. Dari duka ini itu akhirnya menjadi suka yang hidden gem ya. Ini suka yang ternyata baru ketahuan karena ada duka ini. Semua rental mobil di Indonesia itu mengalami hal yang sama terhadap masalah gadai dan jual putus mobil. Banyak banget orang di Indonesia yang kalau udah kepepet, dia sewa mobil sama dia digadai atau dijual. Sehingga kita pengusaha rental mobil itu memiliki common enemy gitu. Kita punya musuh yang sama, yaitu orang-orang yang berjahat ini. Sehingga kita bisa membentuk asosiasi, membentuk komunitas yang memerangi para pelaku kejahatan ini. Contohnya, komunitas yang spesifik melawan penjahat gadai dan jual putus mobil adalah ARMY dan BRN gitu ya. Bisa masuk yang mana aja. Intinya agar ada backup, agar ada bantuan ketika kita menghadapi musuh yang sama nih, yaitu para penjahat gadai dan jual putus mobil rental. Oke, gitu ya guys. Suka dan dukanya berbisnis di usaha rental mobil. Dari kita cash flow-nya sehat, masih punya aset, dan peluang repeat order yang tinggi. Tapi juga jangan lupa dukanya ada juga ya. Kayak tadi, apalagi yang paling parah mobil digadai, dijual, terus mobil kecelakaan, tabrakan, terus kita harus nyediain operasional 24 jam. Itulah berapa suka dan duka yang kita hadapi di bisnis rental mobil ini. Yang penting kita tetap bisa menjadi perusahaan rental mobil yang terpercaya, memberikan pelayanan yang terbaik, mobil terjaga, servis kualitasnya, dan juga sumber daya manusia di dalamnya. Itu aja video buat hari ini tentang suka duka usaha rental mobil. Tonton lagi video kita yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!